Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi ya di mata kuliah pemrograman desktop. Di pertemuan ke-12 ini kita akan bahas yaitu materi lanjutan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita ulang kembali di pertemuan sebelumnya kita udah bahas eh, materi CRUD ya. Lalu sebelumnya juga kita udah belajar dasar-dasarnya juga ya. Nah, di pertemuan sekarang saya akan bahas itu materi tentang user ya, manajemen user. Nah, konsepnya di manajemen user ini, kalau misalkan kalian lihat sebuah aplikasi, mungkin seperti Facebook atau Instagram dan segala macamnya ya, berbagai macam aplikasi ya, sebelum kita mengakses sebuah ke dalam beranda aplikasi tersebut, biasanya kita harus login terlebih dahulu ya. Kita harus memasukkan akun kita terlebih dahulu, maka kita bisa mengakses ke beranda programnya ya. Nah, di aplikasi desktop juga bisa seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa bikin login kita sebelum kita masuk ke aplikasi utama kita. Nah, di sini nama nama materi ini tentu adalah namanya manajemen user ya. Oke, saya akan langsung saja praktekkan ya bagaimana membuat untuk manajemen user ini. Oke. Nah, kita lanjutkan saja dari pertemuan-pertemuan udah sebelumnya ya, pertemuan 9 ya. Nah, sekarang silakan buat sebuah Java frame baru ya. Java frame from. Lalu di sini kita kasih namanya adalah eh, login ya. Kita klik finish saja. Oke, di sini sudah ada login. Jadi di sini kita akan coba desain terlebih dahulu ya untuk login ini terlebih dahulu. Oke, di sini saya coba tambahkan sebuah panel dulu. Coba saya ganti bordernya. Saya kasih di sini namanya adalah login user ya. Oke, saya perbesar tulisannya. Oke, saya ganti jadi warna putih. Oke, ya. Lalu saya tambahkan di sini sebuah label. Saya bikin di sini. Masukkan username dan password Anda. Oke. Di sini saya kasih lagi Time New Roman tapi di italic saja. Ukuran 12. Oke, saya kasih warnanya adalah biru saja. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan panel di sini. Ini untuk masuk inputan dari surname-nya. Oke, saya bikin seperti ini aja. Ya. Lalu saya di dalamnya saya tambahkan
label, satu untuk username ya. Saya tambahkan di sini untuk text fieldnya. Lalu satu lagi saya tambahkan lagi di sini untuk passwordnya. Saya tambahkan lagi text field. Oke, di luar itu baru saya tambahkan buttonnya ya untuk login nih. Saya ganti di sini login. Oke. Nah, ini saya hilangkan saja. Ya, ini juga saya hilangkan saja. Oke, jadi kira-kira seperti inilah tampilan desain dari login user kita. Nah, jadi ketika nanti kita masukkan username dan password, ya kita login, maka kita akan masuk ke dalam aplikasi utama kita. Nah, namun bagaimana caranya? Ya, biasanya kalau kita terhubung ke Facebook atau Instagram dulu ya, sebelum kita melakukan login kan kita harus register terlebih dahulu nih ya. Harus register terlebih dahulu, maka data kita tersimpan ke dalam database-nya gitu ya. Nah, kalau ini kan kita nggak pakai proses register. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita akan menggunakan database juga di dalamnya ya. Database juga di dalamnya. Nah, untuk proses database dalam ini ya, untuk supaya kita bisa masuk ke dalam program utama kita, maka kita harus ada sebuah tabel yang menyimpan data-data akun kita ya. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi silakan kita masuk ke dalam database kita ya. Ingat, database kita tabel transaksi ya. Nah, database kita transaksi sebelumnya sudah ada tabel barang, dan mungkin kalian sudah pernah bikin yang tabel distributor juga kemarin ya. Oke, sekarang klik new ya, kita klik new ya. Tujuannya adalah kita akan tambahkan sebuah tabel baru ya. Nama tabelnya silakan dibikin tabel user ya. Yang pertama di sini kita bikin ID usernya. Lalu di sini ada username. Di sini ada password. Dan di sini ada nm user. Oke, satu lagi kita tambahkan di sini statusnya. Oke, di sini tambahkan status. Oke. Nah, ID user kita biarkan integer ya. Username kita tambahkan varchar, password juga varchar ya, nm user juga varchar, status juga varchar. Oke. Ini username kita kasih saja 20 ya, password juga 20. Ini 30. Status kita kasih saja 30 saja. Oke. Jangan lupa jadikan ID user sebagai auto increment. Jadi dia akan otomatis menjadi primary key. Oke. Kita klik go dan kita save. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bikin tabel user kita ya, dimana isinya ada username, password, nama user, dan status. Nah, karena kita tidak menggunakan proses registrasi ya, kalau kita menggunakan proses registrasi tentu kita bikin upload inputannya ke database itu melalui aplikasi kita ya, sama dengan proses tabel barang sebelumnya. Nah, karena kita tidak bikin registrasi seperti yang ada di program-program lainnya, nah maka kita bisa insert manual dari database-nya. Bagaimana caranya? Nah, di bagian tabel user ya, di user ini ada namanya insert ya, silakan diklik insert ini. Oke, kita bisa tambahkan di sini sebuah contoh. Saya bikin admin, passwordnya 12345 ya. Di sini namanya adalah administrator ya. Statusnya juga sebagai administrator.
kita klik go, maka di dalam tabel user ini sudah ada satu buah data. Melihatnya di browse. Nah, maka di sini sudah ada satu data nih, ya, satu buah data akun, ya. Nah, sekarang karena sudah kita bikin seperti ini, maka baru kita bisa lanjutkan ke program kita, ya. Kalau di program kan kita baru bisa bikin tampilannya aja nih, ya, view-nya saja. Sekarang kita akan masuk ke codingannya. Oke, sebelum kita masuk ke codingan, jangan lupa tambahkan variabel name untuk masing-masing text field. Oke, silakan ini username kita ganti ceng variabel name-nya. Untuk username kita samakan saja dengan database, ya. Ini username. Lalu untuk password juga kita samakan, ya, password. Oke. Nah, lalu kita klik login, ya. Nanti kalau misalkan kita masukkan username, kita masukkan password, lalu kita klik login, maka tentu login kita kasih event action per format. Oke, jadi untuk codingannya kita akan bikin di sini, ya. Namun sebelumnya kita harus bikin terlebih dahulu, ya, untuk impor Java-nya, ya, sama dengan penggunaan di form barang, ya, ataupun di form distributor. Kita perlu bikin itu, ya, untuk pemanggilan library-nya. Nah, maka sebelumnya kita harus tambahkan import terlebih dahulu. Oke, pertama import java.sql connection. Nah, jadi setiap kita akan bikin Java frame from, ya. Jadi kita harus bikinkan importnya dulu gitu, ya. Berbeda ketika kita memasukkan di library ini, ya. Kalau library ini MySQL JDBC ini kan satu untuk project ini aja, ya, satu untuk project ini. Tapi untuk setiap from kita harus tambahkan importnya. Contohnya di tabel barang kan ada import juga sebelumnya, ya. Di distributor juga ada importnya. Begitu juga dengan di login. Disesuaikan dengan kebutuhan setiap formnya, ya. Oke. Import java.sql exception. Oke. Lalu kita tambahkan lagi import java.swing j option. Oke, ini Java, ya. Lalu kita tambahkan lagi import java sql result set. Oke. Lalu kita tambahkan lagi yang terakhir, yaitu import java sql statement. Oke, kita save dulu. Oke, sekarang baru kita akan bikin proses di buttonnya, di button kemas sebelumnya. Oke, untuk proses di button ini, ya, jadi hampir sama, ya, dengan coding-coding yang sebelumnya. Hampir sama sih sebenarnya dengan proses select, ya. Karena kita kan memanggil data kita, ya. Kita memanggil data kita, maka kita menggunakan proses read, ya. Untuk proses read sendiri itu menggunakan yang namanya select, gitu, ya. Oke, sekarang kita coba try. Dimana ada try pasti ada catch-nya, ya. Oke, catch-nya biarkan saja dulu. Kita bikin di try terlebih dahulu. Oke, string SQL sama dengan
select bintang from. Nah, sekarang karena kita akan melakukan proses login, tentu kita akan membaca data yang ada di tabel user, ya, karena kita akan melakukan login berdasarkan data yang di tabel user. Maka proses di sini adalah select bintang from dari tabel user, gitu ya. Berarti di sini select bintang from tabel user where, nah, di mana ya username. Nah, ini username ini berdasarkan database ya. Username. Nah, isiannya adalah apa yang kita inputkan, ya. Maka apakah dia cocok atau tidak dengan yang kita inputkan? Maka kita bikin di sini username sama dengan titik 12 kali, titik 22 kali, plus 2 kali. Lalu kita bikin username ini sesuai dengan yang variable name, ya, dari username kita. Titik get text, artinya dia mengambil data dari inputan kita tadi, ya, data dari inputan kita tadi. Oke, nah lanjut, ya, and password, ya. Jadi kalau bisa kita baca ya, select bintang, pilih seluruh data yang ada dari tabel user, di mana username-nya sama dengan inputan kita di bagian username, dan passwordnya sama dengan, ya, sama juga kayak di username tadi ya. Oke, sebentar. Karena di sini kita menggunakan password ya. Password ya, jadi nggak mungkin text field. Jadi untuk password di sini ada field khususnya, ya. Jadi ini kita hapus dulu, ya. Jadi dia ada field khususnya nih. Field khususnya itu menggunakan password field nih, ya, password field. Ya, bisa kalian lihat di sini password field. Jadi kita gunakan yang password field ini. Oke, lupa saya. Oke, ini saya hapus. Kita ganti ya variable name-nya jadi password, ya, kita samakan dengan yang tadi. Oke. Oke, kita balik lagi. Oke. Nah, password, ya, titik get text. Nah, get text-nya itu biasanya dicoret. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan apa namanya, kalau yang kita tampilkan, kalau misalkan username kan bentuknya string ya, string, baik itu angka maupun tulisan. Jadi bisa ditampilkan di sana. Sedangkan di bagian password yang tampilkan bagiannya bentuk ada kayak bintang, kalau nggak bulat saja ya. Nah, jadi di Java sendiri dia punya format khusus. Jadi formatnya seperti ini, get text-nya dia tetap mengambil data, cuma di bagian get text itu dicoret, ya. Oke, lalu kita tutup. Oke, kita lanjutkan coding kita. Statement. Oke, fungsi statement di sini ya, ini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan dia ke database. Hampir sama dengan proses barang, ya, mau input, select barang segala macamnya, dia tentu memanggil untuk koneksinya ya. Nah, karena kita harus panggil juga koneksi kita. Jadi untuk di login menggunakan statement seperti ini untuk memanggil koneksi di sini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan lakukan eksekusi terhadap statement kita. Oke.
kita biarkan saja dulu karena kita belum bikin catch-nya ya. Res titik next. Oke, res titik last. Oke, kita akan bikin proses seperti ini. If ya, jadi kita bikin proses seperti ini ya. Nah, tentu kalau misalkan kalian pernah buka aplikasi, tentu pernah ya kalian bikin ya, masuk ke Facebook ya. Jika kalian masukkan akun yang kalian masukkan itu adalah benar, maka dia akan pergi ke halaman beranda kalian ya, beranda utama kalian. Namun, jika kalian memasukkan password atau username salah, maka biasanya akan memunculkan pesan error gitu ya, kalau masuk bahasanya username dan password kalian yang kalian bikin itu adalah salah. Maka di sini kita menggunakan proses yang namanya proses if else, jika dan maka ya. Jika ya, di sini res titik get row sama dengan 1, artinya di sini yang kalian masukkan itu, data yang kalian masukkan itu adalah benar ya, maka akan tampil pemberitahuan ya, akan tampil show message dialog ya. Nah, yang memberitahukan bahwasanya login kalian berhasil gitu ya. Oke, 0 ya, kita bikin seperti ini. Login berhasil. Oke, kita bikin seperti ini aja. Nah, lalu jika berhasil, tentu dia akan pergi ke halaman beranda kita gitu ya, halaman beranda kita. Nah, di sini saya bikin beranda. Nah, beranda sebenarnya kita harus bikin terlebih dahulu tampilan dari beranda. Tampilan dari beranda ya. Jadi kita harus bikin from beranda setelah gini ya, tapi setelah ini saja kita bikin. Oke, jadi beranda titik set visible. Nah, jadi di sini saya jelaskan, jika nanti dia berhasil ya, data akun yang kita masukkan itu adalah benar ya, 1 di sini, maka akan muncul pemberitahuan kalau loginnya berhasil dan dia akan langsung masuk ke from beranda ya. Di sini kenapa masih error, karena beranda from berandanya belum kita bikin ya, dan otomatis di sini ada dispose. Dispose artinya halaman login ini akan di close secara langsung ya, di close secara langsung seperti itu ya. Nah, ini jika benar. Bagaimana jika salah ya? else ya, di option pen. Jadi yang pertama ya, saya copy saja yang bagian atas ini, copy, saya pastikan di bawah sini, di option pen. Di sini username dan password yang Anda masukkan salah. Oke, seperti ini aja. Nah, lalu kita bikin untuk username-nya itu kita set dia menjadi kosong saja, kita kembalikan dia menjadi kosong. Dan password juga gitu. Oke. Nah, oke. Jadi untuk proses if else-nya ini sudah benar ya. Tinggal di bagian catch-nya kita bikin lagi ya, jika kalau try-nya tidak jalan ya.
SQL FCSME ya. Lalu saya pastikan saja bagian atas tadi bersama saja. Jadi di sini jawab absen, show message dialog, kita bikin di sini adalah this, dan jika ada error kita tunjukkan kesalahannya di mana dengan bikin titik get message. Oke, sejauh ini coding kita bikin sudah benar ya. Ini sudah benar kita bikin. Namun di sini masih ada kesalahan di bagian result set ya, result set. Oke, oh ini S-nya gede. Oke, result set. Oke. Nah, ini kita belum bikin berandanya ya, form beranda, maka kita harus bikin dulu form beranda ya. Oke. Silakan diklik di bagian pertemuan ya, di bagian paketnya, lalu ambil JFrame from, lalu kita bikin namanya adalah beranda, finish. Oke. Nah, di sini berandanya sudah kita bikin ya. Tinggal berarti di sininya sudah benar atau belum ya. Oke. Beranda visible. Oke, dia sudah hilang errornya. Oke. Nah, sebagai contoh, sebagai simulasi terlebih dahulu, di beranda ini saya akan bikin seperti ini saja. Oh, segede-gede ya, segini aja. Saya kasih panel seperti ini aja deh. Ya. Oke. Lalu saya kasih bordernya. Saya kasih seperti ini aja. Lalu di dalamnya saya kasih label. Selamat datang. Oke, seperti ini aja. Oke. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita sudah berhasil login, ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah berhasil login, nanti dia akan masuk ke dalam beranda ini. Ya, sekarang kita akan coba tes. Sini saya loginnya, saya save dulu. Oke, sekarang saya jalankan loginnya ini. Ya, saya jalankan loginnya ini. Run file. Oke, jadi saya harus masukkan username dan password. Ingat, untuk memasukkan username dan passwordnya harus sama dengan yang ada di database. Jika berbeda, maka dia akan error. Sebagai contoh ya, saya coba masukkan sembarangan saja dulu ya. Oke, saya masukkan terserah di sini. Saya klik login, ya. Username dan password yang Anda masukkan salah. Oke. Nah, jadi dia salah. Kalau misalkan salah, nanti dia akan kembali lagi ke awal, ya. Oke, saya masukkan lagi di sini. Yang ini yang benarnya admin. Ya, passwordnya 12345. Oke, saya lagi 12345. Login. Login berhasil. Nah, maka dia akan langsung masuk ke halaman beranda. Ya, masuk ke halaman beranda di sini. Oke, maka di sini untuk proses manajemen user kita sudah berhasil. Nah, oke. Saya rasa gampang nih untuk bikin manajemen user seperti ini ya, gampang sekali. Nah, sekarang di beranda ini jadi biasanya ya, kalau misalkan kalian di aplikasi-aplikasi ya, biasanya kalau beranda ini dia menghubungkan ke banyak-banyak form ya.
contohnya di beranda ini saya tambahkan tab menu ya. Oke, kita tambahkan di sini tab menu. Oke, menu. Mana ya? Oke, menu bar. Tambahkan di sini. Oke, seperti biasa ya. Nah, sebelumnya saya udah ajarkan ini ya, cara untuk bikin ini. Nah, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi apa fungsi dari tab menu ini ya. Kalau sebelumnya ada yang bikin pakai menggunakan tab, ada menggunakan menu ya, ada menggunakan tab pen juga. Jadi terserah ya mau bikin seperti apa. Oke, sebagai contoh saya di sini saya edit ini saya ganti jadi beranda. Ini contohnya saya ganti jadi master data ya. Lalu di sini saya ganti dia jadi saya tambahkan dulu ya. Nah, saya tambahkan menu item ya, saya tambahkan di bawahnya seperti ini. Nah, saya ganti ini dia jadi data barang ya. Lalu tambahkan lagi sebagai contoh di sini saya tambahkan lagi ada data distributor contohnya ya. Data distributor. Oke. Lalu saya tambahkan lagi setelah master data ada lagi exit sebagai contoh. Oke, jadi ini sebenarnya ini adalah dasar-dasarnya ya. Sebenarnya untuk aplikasi desktop itu banyak lagi gitu. Kalian bisa edit atau mungkin desain seperti yang kalian inginkan. Karena banyak sekali sih untuk desain-desain Java. Kalian bisa searching aja di internet. Oke. Nah, ini sudah saya bikin ya untuk menunya. Sebagai contoh di sini kan ada data barang ya. Kita kan sudah bikin barang sama distributor sebelumnya ya. Kalau di sini kan saya udah bikin barang. Maka nanti kalau ketika saya sudah login masuk ke berandanya, dari beranda ini saya bisa akses ke data barang ya. Bagaimana contohnya? Tentu seperti yang kita udah pernah pelajari sebelumnya di data barang ya, klik kanan, ambil event, action per format. Jadi kalau misalkan kita klik, dia akan pergi ke halaman data barang seperti itu ya. Oke, di sini jadi kita bikin seperti ini ya, new barang ya. Jadi namanya disamakan ya, jadi jangan sampai beda. Kita bikin set visible, lalu kita bikin true. Nah, jadi kalau misalkan saya klik, ini akan pergi dia ke barang ya, dia akan pergi ke barang. Nah, sekarang saya akan cobakan ya, saya akan cobakan di sini. Saya coba login lagi. Oke, saya masuk ke admin 12345. Saya lakukan login. Oke, saya login berhasil. Lalu masuk saya ke halaman beranda. Sekarang saya akan akses data barang. Saya klik, maka saya akan masuk ke data barang. Jadi seperti ini ya. Nanti misalkan kalau kalian ingin klik data distributor, nanti dia akan muncul juga form distributor. Jadi dia di sini ibarat katanya dia terpisah ya. Jadi halaman-halamannya terpisah. Nah, ada satu cara ya supaya dia tidak terpisah. Nah, itu biasanya menggunakan yang namanya tab pen. Bukan pen ya, menggunakan panel ya. Ya, menggunakan panel. Namun kalau misalkan kita menggunakan panel lumayan banyak nih. Ya, lumayan banyak juga, kita harus edit lagi dari awal. Ya, nanti akan saya kasihkan modulnya untuk membuat panel ya. Jadi ketika kita sudah login, kita masuk ke halaman beranda utama, kita klik menu-menunya, dia hanya akan berada di satu halaman ini saja.
Kalau ini kan kita akses kan dia pergi ke banyak form ya. Ini ya berandanya, ini juga ada tabel barangnya. Nah, tapi keuntungan dari sini kita bisa mengakses banyak form ya. Jadi misalkan di sini saya udah klik data barang, lalu saya klik lagi data distributor, dia akan muncul juga tanpa menghilangkan data barang yang sudah tampil di sini gitu ya. Nah, jadi sederhana seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan satu form saja, ya, satu form saja, maka ketika kita akses data barang, ya muncul data barang saja, data distributor nggak muncul gitu. Nah, sekarang kemarin itu kita sudah bikin exit di sini. Jika saya klik exit di sini, maka semuanya akan keluar. Ya, ini semuanya akan keluar. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan di bagian barang sebelumnya ya, di bagian exit ini, ya, supaya semuanya nggak keluar. Ya, kalau sebelum kan menggunakan sistem exit, ya, ini bisa kita bikinnya this titik this post. Nah, seperti ini aja. Ya, this post. Jadi ketika kita klik exit ini yang keluar hanyalah barang saja, yang beranda nggak akan keluar. Sekarang saya cobakan. Oke, saya masukkan lagi admin 12345 ya, login. Jadi sudah tahu ya fungsi dari manajemen user. Jadi yang bisa mengakses aplikasi kita hanyalah aku yang punya akun tertentu saja. Oke, saya klik exit. Nah, yang keluar cuma beranda saja ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita klik akses data distributor, akan muncul data distributor. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti inilah sederhananya untuk proses login tadi ya, login tadi. Nah, ada juga proses di mana dia bisa menggunakan banyak akun ya. Kalau di sini kan menggunakan akun admin saja. Mana tahu nanti kalian ingin bikin aplikasi, nanti si bagian kepalanya ingin akses juga, si bagian apa namanya? Si bagian gudangnya juga pengen akses juga seperti itu ya. Jadi bisa kita bikin seperti itu juga. Nah, namun saya cobakan di sini ya. Oke, untuk supaya bisa diakses oleh banyak akun gitu ya. Kalau di sini ya, kita coba cek login kita ya. Nah, di sini yang akses kan cuma satu akun aja nih ya, satu akun saja. Nah, bagaimana caranya supaya bisa diakses oleh banyak akun? Oke, caranya adalah tinggal kita nanti di sini ya, di bagian ini ya. Oke, sebelumnya kita coba tambahkan akun dulu ya, karena di sini kan akunnya sebagai administrator. Jadi supaya nanti ada contohnya ya, sebagai kepala gudang bisa mengakses juga, nanti si bagian gudang juga bisa mengakses juga nanti ya. Nah, jadi kita bikin ya prosesnya itu. Di sini kita tambahkan kan udah kita tambahkan status di sini ya. Ada nanti statusnya sebagai administrator. Ada juga nanti status sebagai kepala. Sebagai contoh kita bikin seperti itu. Oke, di sini saya contohkan di sini kepala 5, kepala perusahaan contohnya, jangan kepala perusahaan deh, nggak apa-apa deh, perusahaan ini kepala ya. Oke, lalu contohnya ada bagian gudang ya, gudang 12345, bagian gudang ya, statusnya sinilah gudang ya. Jadi nanti si ke bagian kepala bisa mengakses juga, si bagian gudang juga mengakses juga, itu segala macamnya ya. Oke, saya coba go. Jadi di sini ada 3 akun nih, 3 akun yang bisa mengaksesnya nanti
ya. Jadi dia bisa mengakses berdasarkan akun-akunnya gitu, dan setiap akun dia mempunyai akses berbeda-beda nantinya gitu. Contohnya si administrator dia hanya bisa mengakses halaman ini, halaman ini, halaman ini aja. Si bagian kepala hanya bisa mengakses halaman ini saja gitu, dan segala macamnya. Begitu juga sebagian gudang hanya bisa mengakses halaman ini aja. Jadi nanti ini bisa kalian kembangkan ya. Bisa juga kalian nanti pelajari juga di internet, juga banyak kok ya proses-proses seperti ini ya. Oke. Sekarang di sini kan kita sudah bikinkan ya untuk akunnya. Tinggal kita bikin ke aplikasi kita ya di sini. Nah, ada beberapa perubahan, nggak terlalu banyak ya. Jadi kita bikin seperti ini aja. Resnext ini kita hapus aja dulu. Ya, ini kita hapus. Oke, resnext kita ganti di sini. Ya. Oke, jadi kita bikin sebuah if di dalam if ya. If lah if. Kalau ini kan jika. Nah, jika yang kita pilih itu ada, maka dia akan muncul. Jika tidak, lalu apa gitu ya. Kali ini kan seperti ini ya. Nah, di sini kita bikin lagi if. Nah, jadi kita bikin sesuai dengan yang kita berdasarkan status tadi, sebagai status tadi ya. Sebagai contoh di sini if administrator, sesuaikan ya dengan tulisannya. Di sini kan kalau misalkan kita bikin di sini adalah administrator, A-nya gede, selebihnya kecil. Di sini juga kita harus bikin seperti itu juga. Jadi jangan dibeda-bedakan ya. Administrator. Ya. Titik equal res titik get string. Nah, dia berdasarkan apa tadi? Berdasarkan status gitu ya. Jadi kita bikin status. Ya, ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari database. Ya, dari database kita ambil. Nah, baru ini saya kopikan saja nih. Ya, saya kopikan saja nih. Ctrl X, lalu kita pastikan. Ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan dia akses sebagai administrator, dia akan masuk, nanti dia akan katakan login berhasil, dan dia akan pergi ke form beranda, halaman beranda. Lalu bagaimana kalau misalkan dia mengakses ya sebagai si kepala gudang ya. Oke, sebentar, ini saya coba ganti dulu ya biar lebih jelas nanti ya. Oke, ini login berhasil. Selamat datang di halaman selamat datang administrator gitu ya. Administrator ya. Oke, ini saya kopikan saja ya biar nggak terlalu banyak ngetik. Copy, lalu paste lagi. Di sini saya bikin else if. Nah, artinya di sini else if ini tuh ini kan jika, kalau ini jika maka ya, kalau else if jika maka ya. Lalu saya dibikin di sini adalah kepala ya, sesuaikan dengan status ya, sesuaikan dengan isi statusnya. Di sini kepala, maka di sini login berhasil, selamat datang kepala perusahaan. Nah, ini ya, kalau tadi si administrator kalau berhasil dia akan masuk ke bagian beranda. Kalau si kepala kalau berhasil dia mau pergi kemana, jadi harus dibikin juga form baru di sini ya. Jadi jangan disamakan ya, karena dia punya akses sendiri-sendiri gitu ya. Sini sebagai contoh saya bikin aja beranda underscore kepala. Nanti kita bikin formnya. Oke, lalu kita tambahkan lagi ya, karena ada bagian ke bagian gudang. Paste lagi di sini. Di sini ada gudang ya. Login berhasil, selamat datang gudang, bagian gudang ya.
Oke, ini beranda gudang sebagai contoh. Oke, berarti kita tambahkan dua lagi ya. Khusus untuk dua lagi untuk beranda. Sebagai contoh di sini beranda ya. Ini desainnya beranda. Ini selamat datang. Saya tambahkan di sini biar lebih jelas ya. Ini saya ganti di sini. Bold, Time New Roman, ukuran 48. Lalu dia center. Oke, saya ganti tulisannya jadi administrator. Ya. Karena ini yang akses kan si bagian administrator ya. Oke, saya bikin seperti ini. Selamat datang administrator. Ini untuk beranda. Jika sini administrator login, dia masuk ke sini. Kita tambahkan satu lagi. New Java frame from juga. Ya, sesuaikan dengan tulisannya tadi, yaitu beranda underscore kepala. Ya, finish. Oke, kita desain juga. Oke, tambahkan panel. Kita samakan saja desainnya. Oke, di sini kita tambah bordernya. Saya bikin di sini selamat datang. Tambahkan lagi. Kepala perusahaan. Ya. Ini saya kasih lagi. Oke, mau ditambahkan menu juga boleh. Jadi menunya juga berbeda-beda nanti juga silakan. Ya, silakan kalian desain nanti sendiri ya. Oke. Oke, berarti ini bagian beranda kepala. Ya, berarti satu lagi kita tambahkan di sini. Ya, untuk si bagian gudang ya. Berarti baranda underscore gudang ya. Kita klik finish. Oke, kita akan samakan saja desainnya tadi. Kita tambahkan panel. Kata menu dulu deh.
bagian gudang. Oke. Nah, sekarang kita sudah bikin untuk beranda-berandanya. Sekarang kita akan coba login ya berdasarkan akun-akun ini ya. Oke, kita coba login berdasarkan akun-akun yang sudah ada ini. Oke, kita klik login, run file. Oke, saya masuk contoh sebagai kepala dulu ya, bagian kepala. Tadi kepala 1 2 3 4 5. Login. Oke, login berhasil. Selamat datang kepala perusahaan. Kita klik OK, maka dia pergi ke halaman kepala perusahaan. Nah, seperti itu. Sekarang saya coba masuk lagi sebagai gudang ya, bagian gudang. Jadi, dia akan mencek nih. Dia akan mencek berdasarkan akun kita tadi tuh. Kalau misalkan yang kita ketikkan, kita masukkan apanya ya, username dan password, nanti program akan mencek apakah dia sebagai administrator nih, sebagai apa nanti dia gitu ya. Kalau dia nanti pas dicek oleh si sistem dia sebagai seorang kepala, maka dia akan masuk ke bagian kepala gitu ya. Kalau misalkan dia memasukkan akun berdasarkan sesuai dengan si gudang, maka dia akan masuk ke halaman beranda gudang seperti itu. Nah, oke, kita login. Oke, login berhasil. Selamat datang bagian gudang. Oke, ini dia. Selamat datang di bagian gudang. Jadi seperti itulah konsep dari manajemen user. Karena kalau tadi ya, kalau misalkan kita menggunakan satu akun aja tadi ya, sebagai administrator itu biasanya disebut manajemen user. Kalau kita menggunakan banyak akun seperti ini namanya multi user. Ya, jadi kita bisa menggunakan banyak akun di dalam satu form tersebut. Jadi nanti kalau misalnya dia akses sebagai ini, dia akan masuk seperti ini. Kalau dia masukkan akunnya ini, masuk ke sini gitu. Ya, jadi dia berdasarkan akun-akunnya. Nah, ini bisa kalian kembangkan seperti ini ya untuk proyek kalian, untuk skripsi juga bisa di sini. Ya, tergantung dengan apa yang ingin kalian ciptakan atau karya apa yang ingin kalian buat dari sini. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk di pertemuan hari ini. Silakan ini dicobakan, dikembangkan lagi ya, didesain sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan jangan lupa ditambahkan untuk di bagian menunya. Jadi nanti di contohnya kita udah masuk ke beranda administrator, si administrator nanti bisa akses ke data barang gitu ya, bisa akses ke data distributor gitu ya. Sebagian kepala juga nanti bisa juga akses seperti itu. Ya, jadi nanti silakan itu dibikin. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.